Selamat datang Bapak Ibu Saudara di GBI Pondok Gede Plaza. Bersama-sama kita akan beribadah secara online dan mari kita persiapkan hati dan diri kita, khususnya waktu kita untuk mengikuti ibadah di rumah kita masing-masing. Dan Bapak Ibu Saudara tetap dapat terhubung dengan kami di 5 media sosial yang ada, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, dan di website kami. Dan Bapak Ibu Saudara bisa juga menghubungi di hotline 0878 7259 1817. Dan informasi permohonan doa, Bapak Ibu Saudara dapat mengunjungi doa.gbipogeplaza.org dan mengikuti instruksi yang ada untuk dapat memberikan permohonan doa kepada setiap kami. Dan Bapak Ibu Saudara, untuk persembahan yang ada, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, dapat transfer ke nomor rekening BCA ataupun CIMB Niaga. Kedua nomor rekening tersebut adalah untuk pembangunan dan umum, serta untuk perpuluhan dan umum. Atau dapat mengunjungi persembahan.gbipogeplaza.org untuk melihat nomor rekening yang ada. Dan di bulan November ini, mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara kita akan memasuki tema ibadah yang sejati. Dan mari kita perkatakan beberapa kalimat berikut ini. Kupersembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahku yang sejati. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Lahir di Indonesia dan bergerak bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus kembali. Shalom saudara sekalian, dimanapun saudara berada, saya berdoa perlindungan dan hadiratnya memenuhi saudara selalu. Kita akan membahas mengenai apakah boleh orang percaya menghardik setan dan juga sakit penyakit. Lalu apakah ada landasan firman dari kebiasaan yang umumnya orang Pentakosta lakukan ini? Sampai hari ini kita masih mempercayai bahwa Allah masih mau melakukan mujizat di tengah-tengah dunia. Baik itu mujizat kesembuhan, kelepasan dari keterikatan, maupun providensia Tuhan di keseharian hidup kita. 1 Korintus 3 ayat 9 jelas berkata bahwa kita adalah kawan sekerja Allah di dunia ini. Dan Yesus mengutus umatnya untuk memberitakan Injil sembari mengusir setan demi namanya dan mendoakan mereka yang sakit. Di tengah dunia yang dipenuhi oleh sakit penyakit dan banyak kelemahan ini, apa yang dapat umat Tuhan lakukan secara rohani bagi keselamatan negeri kita? Kita berdoa dan menghardik sakit penyakit ini agar Allah berpekara dan mengadakan mujizatnya. Khususnya bagi Indonesia yang sedang dilanda COVID-19. Hal ini dilandasi dan dipagari oleh 4 hal. Yang pertama, teladan Yesus yang melakukan mujizat supernatural. Di dalam perjanjian baru, tercatat ada 7 kali Yesus mengusir setan dalam kitab Matius, Markus, dan Lukas. Dan begitu banyak catatan Yesus menyembuhkan mereka yang sakit, baik secara perorangan maupun secara kalayak ramai. Kalau kita adalah kawan sekerja Yesus dan percaya bahwa kita diberi kuasa oleh Roh Kudus untuk mengusir setan dan menyembuhkan sakit penyakit, maka kita pun akan berlaku demikian. Pengetahuan Alkitab kita akan lebih kuat jika disertai oleh pengalaman iman yang sama. Kita membaca bahwa Yesus sering melakukan kesembuhan. Dia memberikan kuasa yang sama kepada para murid. Seperti di dalam Lukas pasal yang 9 ayat yang pertama. Dikatakan, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya. Lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan. Dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Nah, secara global, umat Pentakosta meyakini bahwa orang percaya di zaman now juga diberikan kuasa untuk menghardik dan menyembuhkan. Gembala sidang kita Paniko mendapatkan tuntunan untuk melakukan KKR kesembuhan ilahi di dalam dan luar negeri. Tercatat sudah ada 318 kali KKR yang dilakukan dari tahun 2006 sampai 2019. Dan juga lewat program TV yang disaksikan oleh jutaan orang yang mengalami hadirat Tuhan. Ribuan orang mengalami kesembuhan yang juga disaksikan oleh banyak orang. Itu adalah pengalaman rohani tak terbantahkan
yang memperkuat pengetahuan umat tentang karakter Allah yang penuh kasih itu. Kalau kita membaca sejarah kegerakan Pentakosta secara global, maka saudara akan melihat begitu banyak mujizat supernatural yang Tuhan kerjakan lewat hamba-hambanya di berbagai belahan dunia. Itu semua semata-mata karena Allah mengasihi jiwa-jiwa dan Ia ingin semua orang diselamatkan. Yang kedua, otoritas firman Tuhan. Di dalam kehidupan orang percaya, firman Tuhan menjadi dasar dari apa yang kita lakukan sehari-hari. Kalau pertanyaannya adalah, apakah orang percaya boleh menghardik sakit penyakit dan setan? Tentu kita melihat dari teks Alkitab bagaimana Yesus dan para rasul melakukannya. Di dalam Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-39, mertua Petrus sakit demam keras. Petrus meminta Yesus untuk datang. Yesus menyembuhkan mertua Petrus dengan cara apa? Yesus menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Ini yang menjadi dasar bagi orang percaya. Secara spiritual, kita berdoa dan menghardik sakit penyakit seperti yang Yesus lakukan. Di dalam Yohanes pasal ke-14 ayat yang ke-12 juga dikatakan bahwa orang percaya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar lagi. Pekerjaan ini mencakup mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Karakter kerendahan hati yang Dia tunjukkan. Dan kasih yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Inilah yang menjadi dasar bagi orang percaya untuk melangkah dengan iman di atas dasar janji firman Tuhan. Poin yang ketiga, ketaatan kepada pemerintah. Ketika gereja mengajak umatnya untuk berdoa syafaat bagi negeri ini, bukan berarti kita tidak mentaati pemerintah dalam melakukan physical distancing atau memakai masker. Roma 13 jelas mengajarkan bahwa orang percaya diminta untuk taat dan patuh kepada pemerintah sebagai hamba Allah di dunia untuk kebaikan kita. Dalam konteks pandemi COVID-19, maka ketika kita berdoa, menghardik pandemi ini agar cepat selesai, pada saat yang bersamaan, kita juga mentaati peraturan pemerintah dalam mematuhi protokol kesehatan. Poin yang keempat, menantikan waktunya Tuhan. Ketika kita berdoa syafaat dan melakukan tindakan iman seperti menghardik hal semacam ini, tidak terlepas dari kedaulatan Tuhan. Iman yang rasional membuat kita terus-menerus berdoa dan berharap hanya kepada Tuhan, sembari mengetahui bahwa jalan manusia bukan jalannya Tuhan. Rancangan manusia bukan rancangannya Tuhan. Contoh, ketika Daud berdoa dan berpuasa demi anaknya yang sakit, sebagai penghakiman Tuhan atas hubungannya yang salah dengan Batsheba, dia melakukannya dengan tidak jemu-jemu. Tetapi ketika Tuhan berkata lain dan anak itu harus mati, maka Daud segera bangkit. Dia makan dan kembali beraktivitas. Apa yang dapat kita pelajari? Orang percaya diminta untuk terus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tetapi jawaban final ada di tangan Tuhan. Rentang waktu ketika kita mulai berdoa sampai adanya jawaban dari Tuhan dapat digunakan sebagai waktu pertobatan dari sisi manusia dan juga waktu untuk mencari hadirat Tuhan. Saudara, apa kesimpulannya? Iman yang rasional bukanlah iman yang buta dan gegabah. Iman yang melibatkan akal budi dan pikiran kita sangat diperlukan dalam meresponi pandemi COVID-19 ini. Kita tetap mempercayai mujizat Allah di tengah bangsa kita. Kita berdoa untuk pemerintah agar diberi hikmat menyelesaikan pandemi ini. Dan kita pun mentaati protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Saya berdoa agar kita semua mau ambil bagian untuk berdoa dan bersyafaat bagi bangsa Indonesia. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Shalom, selamat bertemu kembali di hari Minggu pagi ini. Tuhan memberkati kita dengan ibadah kita. Mari kita menyerahkan ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ibadah yang terbaik adalah pengucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Tentunya luar biasa di dalam Tuhan ya Bapak Ibu Saudara. Yang memasuki bulan November,
Tidak terasa kita mau Natalan lagi dan tahun baru Bapak Ibu Saudara. Tapi tetap online di rumah masing-masing. Saya percaya sukacitanya gak kurang. Yang setuju boleh katakan amin. Haleluya, haleluya. Bulan ini kita akan memasuki tema ibadah yang sejati. Dan di dalam beberapa minggu yang ada kita akan membahas subtema yang ada yang akan berhubungan dengan ibadah yang sejati. Seperti biasa Bapak Ibu Saudara, kita akan mendeklarasikan apa yang menjadi DNA kita dan Mazmur 91. Siap Bapak Ibu Saudara? Dalam hitungan ketiga. 1, 2, dan 3. Saya adalah prajurit Tuhan yang gagah perkasa dan mempunyai gaya hidup, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dengan Yuti di siang dan malam, dan yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini dengan bertumbuh dan melayani. Mazmur 91 dalam hitungan ketiga. 3, 2, dan 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menduduki engkau, di bawah sayapnya kau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kau tahu usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya. Sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Yang percaya boleh katakan amin. Yang percaya Tuhan adalah kemenangan kita, boleh sorakan. Kita akan belajar bersama lagu ini Bapak Saudara. Lagu ini lagu baru, tapi saya percaya kita akan bisa belajar semuanya. Ayo katakan. Kau Tuhan, penulis jalan hidupku. Kau tahu seluruh masa depanku. Tak takut kau berjalan bersamaku. Tak takut kau kemenanganku. Ku percaya kau berkuasa. Kau sanggup mengalahkan semua. Kemenanganku ada dalam-Mu. Takkan ku ragu, Kau bersamaku. Kemenanganku. Hidup.
percaya Kau berkuasa, Kau sanggup mengalah. Ayo tepuk tangan Bapak Ibu Saudara, katakan wow. Kemenanganku ada dalam-Mu. Takkan ku ragu, Kau bersamaku. Kemenanganku dengan sorak-sorai. Ada dalam-Mu. Takkan ku ragu, Kau bersamaku. Kemenanganku. Kau kemenanganku Tuhan. Yang percaya boleh katakan amin. Serahkan haleluya. Mari kita berdoa syafaat Bapak Ibu Saudara. Oh dia rabana syana raba ya raba. Kira raba ya rabana shekerelelebe. Kira raba ya syana namo. Ayo satukan hati kita berdoa bersama Bapak Ibu Saudara di rumah kita masing-masing. Dari tempat kita dimanapun kita berada. Let's pray. Come on. We pray. Kau kemenangan setiap kami umat-Mu Tuhan. Tidak ada yang dapat menggantikan-Mu Tuhan. Kau adalah Panglima, Kau adalah sumber pengharapan kami, sumber kemenangan kami. Kami bersatu hati berdoa di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami mau berdoa buat gembala pembina kami Paniko beserta para wakil yang ada dan keluarga besarnya. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan urapan-Mu, Tuhan berikan kasih, berkat, damai-Mu yang melimpah Tuhan atas setiap mereka, dan perlindungan yang sempurna terjadi atas setiap mereka Tuhan. Bapak kami satu hati juga berdoa buat Karayon 5 kami, Kasem Tuhan, beserta para wakilnya Bapak, dan gembala di tempat ini, Ibu Rahel Tuhan, beserta dengan para wakil dan keluarga besar ya Tuhan, dan gembala rantingnya ada Tuhan, Pak Jo, Pak Silas, beserta para wakil gembalanya. Dan Bapak kami satu hati juga berdoa Tuhan buat setiap kabit-kabit yang ada, gembala-gembalaku, setiap pengerja-pengerja-Mu Tuhan. Urapi kami semua Tuhan. Unity bersama-sama menjadi prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai DNA gaya hidup doa pujian penyembahan siang dan malam, dan yang melakukan kehendak Bapa di zaman ini dengan bertumbuh dan melayani. Berkati setiap keluarga kami, berkati Tuhan pengerja-pengerja-Mu, berkati Tuhan setiap hamba-hamba-Mu di dalam nama Yesus. Bapak kami satu hati juga berdoa Tuhan buat GBI, Oral Roberts University, Church of God, World Evangelical Alliance Tuhan. Urapi Tuhan dengan Pentakosta yang ketiga, menjadi messenger Pentakosta yang ketiga. Bapak kami bersatu hati juga berdoa untuk kedatangan-Mu yang kedua kali. Maranatha, Tuhan Yesus datanglah. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Bangkitlah generasi Yeremia. Amin. Dan kami percaya juga Tuhan, Indonesia, kami berkatakan, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Berkati pemimpin-pemimpin kami, dari pemerintahan tertinggi sampai terendah, dari pemerintahan pusat sampai daerah. Bapak urapi mereka, berikan hikmat, pewahyuan, roh yang takut akan Tuhan untuk memimpin bangsa dan negara kami Tuhan. Berikan kesatuan, unity Tuhan. Berkati pemerintahan kami Tuhan, berkati Indonesia Tuhan. Ayo Bapak Ibu Saudara, saatnya kita berdoa. Berdoa apa yang menjadi pergumulan kita masing-masing, naikkan di hadapan Tuhan.
Naikkan di hadapan Tuhan dengan percaya bahwa Tuhan adalah sumber kemenanganmu. Hinararaba yashe, hinararabo yashararaba. Berkati umat-Mu Tuhan, berkati setiap keluarga demi keluarga. Ayah sebagai kepala keluarga Tuhan, berkati dalam pekerjaannya, usahanya, apapun yang mereka lakukan diperbuatnya berhasil. Berikan hikmat-Mu Tuhan, berikan roh yang takut akan Tuhan memimpin keluarganya. Urapi istri-istri yang ada, para ibu yang ada, menjadi penopang, penolong di dalam rumah tangga masing-masing. Berkati anak-anak yang ada Tuhan, yang kuliah, yang sekolah, yang bekerja, semuanya diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam kelemahan Tuhan kuatkan, yang dalam sedang masa buntu, sedang dalam masa kekeringan, Tuhan berkati, Tuhan berikan jalan keluar. Karena kami percaya Tuhan sumber kemenangan kami. Ini ibadah kami Tuhan, ini persembahan kami Tuhan, sebagai ibadah yang sejati di hadapan-Mu. Ini hidup kami Tuhan, sebagai persembahan yang sejati di hadapan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau mendengar Tuhan setiap seruan doa kami. Kau mendengar Tuhan doa pujian dan penyembahan kami umat-Mu. Ini kami Tuhan, ini kami Bapa. Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bapa, Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat bahaya, Bapa kekal, Kau hadir di sini, memulihkan
kekal mulia. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau lain ditolong, saya juga. Amin, amin, amin. Ayo katakan dengan iman. Tangannya terbuka, menunggulah. Wow. Tak tersembunyi. Wow. Kuasa. Ayo lebih lagi. Tak tersembunyi. Tak tersembunyi. Kuasa Allah. Kalau lain ditolong. Ayo dengan iman kita Bapak Ibu Saudara katakan saya juga. Saya juga. Ya, tangannya terbuka. Come on. Tangannya terbuka. Just wait. Menunggulah. Tak tersembunyi kuasa. Tak tersembunyi. Tak tersembunyi. Tak tersembunyi kuasa. Kalau lain ditolong, Syarabayaraba. Dia adalah penolong kita, sumber kemenanganmu. Tangannya terbuka, menunggulah. Tak tersembunyi kuasa Allah mengalir, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa.
Tuhan punya mula, kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan punya mula, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi, kepunyaanmu. Hosana, Hosana bagi Sang Raja, Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana Hosana, Hosana bagi Sang Raja, Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Pada hari ini, saudara-saudara, ada beberapa anak yang akan diserahkan kepada Tuhan, supaya Tuhan sendiri yang menjagai dan melindunginya sepanjang hidupnya. Saya panggilkan anak Oscar Junior dengan orang tuanya dan Thomas Josia. Ayahnya Ali Syahbana dan Ibu Loi Yunike. Kemudian ada satu lagi anak Marcella Esther Wijaya dari ayah Hari Suryo Wijayanto dan Ibu Herawati. Sebagaimana Tuhan Yesus mengasihi anak-anak saudara, dan juga hari-hari ini khususnya iblis begitu gencar akan menghancurkan anak-anak. Oleh karena itu dari kecil sedini mungkin kita mohon perlindungan Tuhan atas anak-anak ini. Kami menyerahkannya kepada Tuhan. Jadi ada malaikat-malaikat Tuhan untuk anak-anak ini, disertai dan dilindungi oleh Tuhan. Kami percaya oleh kedua iman orang tuanya, anak-anak ini menjadi miliknya Tuhan dan kuasa yang lain tidak akan mampu mengganggunya. Mari saudara kita arahkan tangan kepada ibu, bapak dan anak-anak ini dan kita akan berdoa. Bapak, atas nama hamba-Mu, hamba menyerahkan anak-anak ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah malaikat-Mu terus berpasukan menyertai melindungi anak-anak ini Tuhan dari segala serangan-serangan kuasa-kuasa kegelapan apapun. Tidak akan mempan, tidak akan mampu mengganggu anak-anak ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Oscar Junior, engkau diserahkan kepada Tuhan oleh orang tuamu yang beriman kepada Tuhan. Demikian juga Thomas Josia, Tuhan melindungi dan menjagai engkau sepanjang umurmu. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak yang luar biasa ini. Berkati orang tuanya, neneknya, omanya, Tuhan satukan hati mereka supaya terus mendidik dan melindungi, mengarahkan anak-anak ini untuk takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan Marcella Esther Wijaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau diserahkan kepada Tuhan oleh iman kedua orang tuamu.
Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Demikian Engkau pimpin kedua orang tuanya, Pak Heri, Ibu Hera, untuk bersama-sama dengan imannya menyerahkan anaknya ini dalam perlindungan dan penjagaan Tuhan. Malaikat Tuhan menyertai dan melindungimu sepanjang umurmu. Dan anak-anak ini akan dipakai oleh Tuhan di masa depannya untuk menjadi berkat bagi bangsa, negara, juga bagi gereja, bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, dan Allahku, tiada yang seperti, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami tiba pada 1 November, jelang akhir daripada tahun ini. Engkau tetap menyertai kami, apapun yang terjadi. Dan kami siap menerima tuntunan-Mu sekali lagi Tuhan, untuk kami masuk lebih dalam, semakin intim dengan Engkau, dan menuruti perintah-perintah-Mu. Kami persembahkan hati kami untuk menerima berkat-berkat rohani daripada-Mu, khususnya di 1 November ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua siap diberkati Tuhan. Mari yang siap diberkati katakan bersama-sama, amin. Puji Tuhan. Shalom saudara. Kami memasuki bulan November, luar biasa ya. Hampir 1 tahun kita sudah ada dalam keadaan pandemi, masih aja berlangsung dan berlanjut. Tapi kita tidak pernah berhenti untuk terus melakukan bagian kita seperti yang Tuhan mau. Ya, hari ini saya mendapatkan tema melayani Tuhan lewat perubahan dalam diri kita. Sekali lagi, melayani Tuhan lewat perubahan dalam diri kita. Ya, jadi kita punya 4 pilar. Pilar yang ketiga adalah bertumbuh dan yang keempat adalah melayani. Nah, melayani itu
hari-hari ini bagaimana? Kita tidak semua gereja bisa buka hari-hari ini, tetapi kita mau fokuskan berbicara tentang melayani melalui perubahan dalam hidup kita ini. Saudara, kita akan lihat Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2 yang sudah terkenal itu. Saya akan bacakan, saudara bisa membacanya juga di rumah, dimanapun saudara berada dalam ayat yang terkenal ini. Roma 12 ayat 2. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itu sudah sering sekali kita baca dan dengar ayat ini, saudara. Tetapi saya ingin mengupas sekali lagi, karena Tuhan sedang mengingatkan kami kembali akan hidup manusia ini yang terdiri dari roh, tubuh, dan jiwa. Roh pada waktu kita meninggal dunia kembali kepada Tuhan. Lalu tubuh kembali ke tanah. Tapi jiwa itu kemana, saudara? Jiwa masuk di dalam penantian penghakiman Tuhan nanti. Ya, pada akhir daripada semuanya. Jadi jiwa ini, saudara, yang hari-hari ini kita akan perlu perhatikan. Karena segala sesuatu yang kita lakukan yang berhubungan dengan hidup ini disetir oleh jiwa kita. Ya, jadi ayat tadi mengatakan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kalau bahasa Inggris mengatakan change your paradigm. Artinya rubah paradigma pikiran kita. Nah, itu yang mewarnai kehidupan kita. Jadi penting kita perhatikan tuh jiwa kita sekarang ini, saudara. Cara kita berpikir, cara kita menghidupi hidup ini, itu sangat penting. Nah, karena kita adalah anak-anak Allah yang sudah ditebus dengan darah yang mahal dan oleh Roh Kudus yang sudah memenuhi hidup kita, tentunya cara berpikir kita juga mengikuti cara berpikir Allah Bapa kita. Amin, saudara. Ya. Jadi sekali lagi, karena kita anak-anak Allah yang sudah ditebus dengan darah yang mahal dan sudah ada Roh Kudus yang memenuhi hidup kita, tentunya cara berpikir kita harus mengikuti cara berpikir Allah. Ya, melakukan apa yang Allah mau, meneladani anaknya yaitu Yesus Kristus. Apa saja yang Yesus Kristus lakukan di dalam dunia ini? Semuanya yang baik, semuanya yang benar, semua yang penuh kedamaian. Dan itulah yang kita perlu lakukan dalam hidup ini. Sering itu tidak mudah karena itu berhubungan dengan kedagingan kita. Dan daging itu lemah, saudara. Jadi sangat perlu kita mengasah jiwa kita agar kokoh, tidak gampang terpengaruh ajakan-ajakan si daging ini. Saya cari contoh, saudara. Kalau daging kita disakiti, ya artinya daging secara daging ini atau secara hati, ya pada layaknya sebagai manusia, biasanya kita ingin membalas atau marah kalau disakiti. Tetapi karena ada roh Allah di dalam kita, serahkan itu kepada roh Allah. Sehingga roh itu yang akan bertindak. Jadi kita aman. Kita tidak menyakiti daging kita, tidak menyakiti daging orang lain dan jiwa orang lain. Dan semuanya akan selesai dengan baik. Saudara, ya. Beberapa hari ini kita banyak melihat contoh-contoh yang
berhubungan dengan kejiwaan yang tidak mengandalkan Roh Allah. Belum lama kita dengar seorang wanita yang memberikan utang kepada orang lain, teman kerjanya, lalu ditagih, tapi berakhir dengan apa? Wanita ini malah dibunuh, saudara. Sudah dibunuh, masukin di mobilnya, dibakar. Itu siapa yang nyetir? Jangan buru-buru bilang iblis, saudara. Karena jiwa ini, daging ini, sebetulnya itu kekuatannya itu dari kita, keakuan kita sendiri. Tidak ada hubungannya dengan si iblis. Jadi tergantung apakah kita memilih untuk berubah, change our paradigm. Merubah cara berpikir kita atau mau mengikuti keinginan daging kita. Keinginan daging itu apa? Yaitu kehendak, pikiran, dan yang daging-daging itu. Nah itu saudara, itu satu contoh. Ada contoh lain. Seorang istri yang minta cerai karena perbuatan suaminya yang kurang baik tentu saja. Akhirnya berakhir dengan apa? Dibakar, saudara. Ya kan? Dia bawa bensin atau apa itu, dinyalain dan alasannya katanya tersenggol. Jadi sangat banyak hari-hari ini kita melihat hasil daripada perbuatan-perbuatan jiwani, kedagingan, keinginan daging. Contoh lain lagi, kalau seorang, ini saya ngambil contoh bapak-bapak misalnya, berselingkuh. Ya, dimulai dari mana? Mungkin melihat sesosok wanita cantik, teman kerjakah, tetanggakah, teman singerskah? Tidak mustahil loh, saudara. Ya, mula-mulanya tidak langsung selingkuh, keluar bersama-sama, hanya berdua, tidak ada orang tiga, tidak intim dengan Tuhan, jadi peringatan-peringatan Tuhan diabaikan, ya, keluar bersama, makan bersama, dan langsung berlanjut kepada tidur bersama. Itu keinginan apa? Daging, bukan iblis, saudara. Jadi jangan-jangan buru-buru semua nyalain iblis terus. Ya, iblis sampai sekarang sering bilang, saudara, aku bosen jadi iblis. Karena sekarang manusia lebih iblis daripada iblis. Gitu loh. Jadi itu keinginan daging itu yang paling jahat, saudara. Yang akhirnya menghancurkan segala sesuatu. Nah mari kita pedulikan, perhatikan ini. Tuhan mengingatkan ayat itu. Ya, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ini bahasa Indonesia agak susah ya. Artinya berubahlah cara berpikirmu. Kalau ada orang yang mau menyakiti dan kita tidak mengikuti daging kita, selesai. Ayat tema kita kan beberapa tahun yang lalu, kalau itu tergantung kepadamu, ya, sedapat-dapatnya pilihlah berbuat damai, berbuat yang mendatangkan kedamaian. Gitu kan, saudara? Nah, hari-hari ini kita kan punya PR, ya. GBI ini punya tema besar adalah menyelesaikan amanat agung Tuhan. Caranya bagaimana? Karena kita kan pandemi nih, ya. Untuk keluar masih sulit, untuk ibadah rame-rame masih sulit, misi-misi semua terkendala, tetapi ada sebagian orang yang tetap nekat untuk mengadakan misi-misi penginjilan di lapangan-lapangan, berdesak-desakan, dan akhirnya yang terjadi COVID meledak. Nah itu nggak pas. Ya, saya bilang itu
kedagingannya yang kuat. Apakah penginjilan dan misi amanat agung itu hanya bisa dilakukan dengan hal-hal seperti itu? Yaitu keluar beramai-ramai atau pergi jauh-jauh ke ujung-ujung bumi, meninggalkan keluarga, menghabiskan banyak uang, dan akhirnya pulang berantem, keluarga-keluarga. Tetapi ini satu hal yang saya renungkan hari-hari ini, yang sebagai tema saya tadi itu, melayani Tuhan lewat perubahan dari dalam diri kita. Perubahannya apa? Jiwa nih. Kalau jiwa kita itu baik-baik saja, apa yang kita lakukan akan baik-baik saja. Ya. Karena katanya kan roh Allah ada padaku, tapi bagian daripada manusia ini adalah roh, tubuh, dan jiwa. Jadi rohnya ini seberapa persentasenya? Kemudian mungkin jiwanya masih lebih besar. Ya toh? Dan jiwa ini yang akan mengajak daging, tubuh untuk melakukan. Maka yang perlu kita dandani dan kita bisa ambil bagian di dalam kehidupan kita itu adalah jiwa. Kita yang menentukan, berubahlah. Ini perintah. Mau enggak kita berubah dengan tuntunan daripada roh Tuhan sendiri? Sudah pasti Tuhan tidak akan menuntun kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Walaupun mungkin kedoknya itu penginjilan, tapi jangan ngasal aja. Ya kan? Yang penting saya melayani Tuhan. Walaupun COVID terjang-jang, berdesak-desakan. Kesembuhan ilahi di mana-mana. Ya kalau memang itu dengar audible dari Tuhan untuk melakukannya, it's okay. Tapi kalau enggak, kita jangan ikut-ikutan atau hanya merupakan hati nurani kita sendiri, saudara. Hati-hati ya. Kemudian apa yang kita bisa lakukan sekarang? Ya, Matius 28 ayat 19-20 itu kan isinya adalah pertama, pergi. Jadikan semua bangsa muridku. Jadi yang pertama kita disuruh pergi. Pergi saya garis bawahi lagi tadi, tidak harus kita pergi tempat yang jauh-jauh berkerumun beramai-ramai, tetapi pergi dari apa? Dari kenyamanan hidup kita. Jangan sampai kita sudah puas sebagai orang Kristen, kita sudah diselamatkan, kita sudah menerima keselamatan, cukup aman saya. Tetapi tidak peduli dengan orang lain. Tetangga kita, teman kita, mungkin teman kerja, teman kuliah, saudara-saudara yang jauh maupun yang dekat, mereka selalu hidup dengan kedagingan. Ya, kita cuek-cuek aja, bodoh amat. Yang penting mereka, saya udah diselamatkan. Nah itu yang salah. Ya, itu tidak boleh kita lakukan seperti itu. Mari kita pakai kesempatan yang ada ini. Entah sampai berapa, belum tentu lama. Semua bisa terjadi dengan mendadak. Ada prediksi-prediksi, ada tsunami besar dan sebagainya. Ya, mari kita berlomba-lomba dengan waktunya Tuhan itu untuk kita melakukan bagian kita melalui kehidupan kita yang boleh diteladani orang lain. Keluar dari kenyamanan kita. Pergi itu seperti itu. Ya, pergi dari kenyamanan kita, dari kehidupan yang sudah enak-enak. Tapi perhatikan yang terdekat aja. Mungkin orang-orang di depan kita, tetangga kita, teman dekat kita, keluarga inti kita, masih ada yang belum diselamatkan. Ini waktunya sempit, saudara. Nah itu pertama, pergi seperti itu penerjemahannya. Ya, jadi sudah itu pergi jadikan mereka murid. Jadi tidak hanya oh ya kita cerita, kita bersaksi lalu dia terima Tuhan Yesus selesai. No, tapi kita terus pantau mereka. Jadikan mereka murid Tuhan melalui hidup kita. Memuridkan dia supaya dia bertumbuh. Supaya mereka mengenal Tuhan lebih dalam dan tidak gampang imannya berubah lagi. Itu sebabnya. Kalau misi itu, KKR dan sebagainya sudah selesai, follow up-nya bagaimana? Ya, jadi masing-masing kita sekarang carilah dari
kapan-kapan saya sampaikan, cari satu orang. Target kita mungkin 1 bulan, 1 orang siapa nih? Yang kekristenannya walaupun Kristen tetapi begitulah kuning lampunya. Ya, belum hijau. Gitu loh. Asal-asal aja ke gereja, apalagi sekarang gereja di rumah. Itu kalau tidak serius sungguh-sungguh, kita tidak akan terima apa-apa dan akhirnya mengeluh dan menyalahkan Tuhan ketika masalah terjadi. Itu pertama, pergi lalu muridkan. Sampai orang yang kita muridkan itu nanti dia menjadi pemurid lagi. Nah ini kokoh saudara, gak usah jumlah besar. Tapi siapa di kiri kananmu? Anak-anak muda terutama yang pada senangnya mejeng di jalanan, kebut-kebutan, tidak berguna waktunya, hanya untuk begitu aja. Walaupun COVID tapi tetap masih bergerombol, berkumpul-kumpul, ngopi-ngopi, ya. Boleh ngopi, tapi ikuti protokol. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, jadilah berkat di situ, jangan malah ikut-ikutan. Malu kalau gak ikut katanya. Nah, bagaimana Tuhan mau memakai anak-anak muda kalau mereka sendiri tidak mau bangkit semangatnya? Sudah ada Roh Kudus. Ya, bagian yang terakhir dari amanat agung adalah aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Jadi ketika kita punya hati untuk seseorang yang akan kita bawa kepada Tuhan, itu Tuhan akan menyertai kita. Bagaimana caranya kita mau ngomong, bagaimana caranya kita mau mendekati dia, dan sampai akhirnya nanti itu berhasil, bukan hasil jeripayah kita. Tetapi itu adalah pekerjaannya Roh Kudus sendiri. So jangan pernah sombong-sombong. Apalagi somset. Ya, tidak bisa. Karena itu bukan hasil karya kita. Untuk seseorang bisa terima Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Nyebut Yesus itu aja gak gampang loh saudara sebetulnya. Kalau gak ada Roh Kudus di dalamnya. Nah itu yang saya ingin garis bawahi hari ini adalah mari kita rubah jiwa kita untuk hidup di dalam pengurapan Roh Kudus supaya jiwa ini nurut sama paradigmanya, pikirannya Tuhan, sehingga apa yang menjadi langkah kita dituntun terus oleh Rohnya Tuhan dan kita menghasilkan banyak jiwa-jiwa lain untuk diselamatkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah itu adalah ikut serta menyelesaikan amanat agung Tuhan. Gak usah pikirin wah mesti harusnya bikin KKR nih anak muda atau ibu-ibu bagaimana nih ya. Gak usah, yang terdekat aja yang paling bisa kita jangkau itu jangan berhenti di situ. Saya pernah saksikan beberapa lama berkali-kali. Saya punya grup WA ya. Teman-teman saya yang jauh-jauh, yang Kristennya KTP. Dan itu sudah ada sekitar 2-3 tahun. Selalu terima hebat setiap hari dari saya. Plus renungan. Nanti mereka tanya. Dari yang mulai gak tahu itu Mazmur di mana. Ya, Matius di mana. Bahkan Alkitab aja gak punya. Sampai akhirnya mereka setiap hari mau membaca Alkitab. Dan nanya. Kalau ada sesuatu yang dia nggak jelas. Nah itu artinya kita memuridkan mereka. Sudah Kristen, semuanya Kristen. Tetapi Kristen yang nggak ngerti apa artinya. Yang ditanyakan itu aduh hal-hal yang sangat cetek. Yang kalau anak sekolah minggu kita itu sudah pada ngerti semua. Nah itulah hal-hal yang seperti itu. Medsos WA kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Apalagi sekarang banyak sekali di YouTube ya, segala hal ada di situ. Nah, tapi kalau kita tidak bertumbuh, kita akan terseret dengan hal-hal yang mungkin tidak pas. Yang ada dari YouTube itu enggak semuanya pas, saudara. Tapi kalau kita makin erat dengan Tuhan dan selalu ada di dalam tuntunan Roh Kudus,
kita akan tahu ini benar, ini nggak benar. Ya, yang jelas bahwa kehidupan kita ini harus menjadi berkat dan kita juga diberkati Tuhan dan kita datang kepada Tuhan setiap hari Minggu jangan dengan tangan hampa. Itu yang Tuhan ingatkan. Saya dulu nggak berani ngomong ini, saudara. Tapi kalau saudara mau diberkati Tuhan, engkau datang jangan dengan tangan hampa. Kalau dulu kita datang ibadah ada persembahan. Ada persembahan ini, persembahan ono, di luar daripada perpuluhan. Nah itu enggak berarti hilang begitu saja, saudara. Ya, bukan karena kita gereja butuh uang sampai sekarang ini kita berjalan dengan baik. Tetapi itu untuk kebaikan saudara. Supaya engkau diberkati Tuhan. Karena kalau dapat firman, jangan dengan tangan hampa kita makan terus. Kita harus berikan kembali untuk kemuliaan pekerjaan Tuhan. Kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudara-saudara. Biarlah hari ini kita diingatkan. Jiwa kita pelihara baik-baik. Satu ayat lagi ya yang akan menutup kita. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Biarlah ini melengkapi yang kita baca di Roma tadi. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Roh, tubuh dan jiwamu harus terpelihara sempurna sampai Tuhan datang kembali. Itu berat saudara, mempertahankan itu. Artinya apa? Hidup kita harus sehat. Karena Tuhan melahirkan kita dengan sehat. Kenapa tidak sehat? Bagaimana kita mengisi hidup itu? Betul? Tubuh ada hubungannya dengan jiwa. Dan akhirnya roh itu diberikan makanan-makanan yang baik. Semua makanan harus yang baik untuk tubuh, untuk jiwa, dan untuk roh. Dan kita pakai semuanya itu dengan baik sehingga semuanya memuliakan Tuhan melalui tubuh kita yang sehat. Melalui jiwa kita yang sehat, tidak ngambekan, tidak bawa kepahitan terus pagi siang malam, akhirnya menjadikan tubuh kita sakit kalau kita ada banyak kepahitan. Hati yang gembira adalah obat. Dan roh Tuhan ada dalam kita, tumbuhkan itu, beri makan supaya roh itu gemuk. Lebih banyak daripada makanan untuk jiwa dan untuk tubuh. Pasti akan terpelihara sempurna sampai Tuhan Yesus datang. Sehingga kita memuliakan nama Tuhan melalui keseluruhan hidup kita. Roh, tubuh dan jiwa pelihara baik-baik. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Saudara, kita akan masuk terus di dalam perjamuan kudus pada awal bulan ini. Bukan sebuah kebiasaan, tetapi sekali lagi terus saya ingatkan, mari kita renungkan kebaikan Tuhan, penebusan Tuhan, kuasa darah Yesus yang dicurahkan itu untuk menebus kita, untuk menyembuhkan kita segala macam sakit penyakit, baik itu tubuh maupun jiwa harus sembuh. Jangan tunggu lama-lama. 2020 sudah mau habis lagi. Apakah saudara masih terus selama? Padahal di awal tahun ada new dimension. Sudahkah kita masuk di situ? Jangan sampai Tuhan datang dan kita terlambat. Perjamuan kudus kita terima dengan hati yang benar, hati yang penuh pertobatan, hati yang penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Jangan biasa-biasa saja.
renungkan kebaikan Tuhan. Bilur-bilurnya, penderitaannya, sengsaranya bukan hal yang biasa. Begitu-begitu saja. Terima kasih Tuhan. Jiwaku. Jiwaku merindukanmu, Kau Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Biarlah jiwa kita hanya merindukan Tuhan, dan itu akan aman dalam hidup kita. Rindukanlah Tuhan saja dalam kehidupan kita, karena Tuhan itu terus menuntun, terus memberikan bisikan-bisikannya, agar kita tidak melenceng, agar kita tidak salah melangkah. Terus muliakan Tuhan, terus isilah kebaikan-kebaikan di dalam jiwa kita. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Dan hari ini kami akan menerima tubuh dan darah-Mu. Saudara-saudara yang sudah menyiapkan roti dan anggur, mari di tempat saudara masing-masing berdiri dan angkat akan roti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan, mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus?
Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik. Haleluya. Syukur. Terima kasih Tuhan. Sembuhkan kami. Terima kasih Yesus. Sembuhkan kami. Hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji, hormat, syukur hanya kepadamu. Saudara, saya rindu berdoa untuk saudara-saudara. Seandainya saudara masih ada, memiliki jiwa-jiwa yang sakit. Mungkin sakit hati, mungkin kekecewaan, mungkin kepahitan. Apapun yang ada di dalam jiwa kita yang masih belum beres, yang menghalangi hubungan engkau dengan Tuhan atau dengan sesamamu. Mari angkat tanganmu dan kita berdoa bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari kuasanya yang luar biasa, hari ini Tuhan menjamah hatimu, Tuhan menjamah jiwamu, agar jiwamu berubah, pikiranmu berubah, paradigma yang baru turun atas hidupmu, sehingga segala sakit penyakit dan halangan-halangan berkat dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan engkau menerima new dimension pada hari ini. Serius saudara, bereskan jiwamu, bereskan hatimu. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang, tapi bersiaplah untuk itu. Jangan ada dendam, jangan ada hati yang pahit, kecewa. Lepaskan itu semua. Malam ini, hari ini, pagi ini, siang ini. Tidak tunggu-tunggu lagi saudara. Tuhan sedang bekerja melalui rohnya untuk jiwa-jiwa kita yang masih terbelenggu. Lepas dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Kiranya tanganmu menyertai aku
Kiranya Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih setianya. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahteranya. Pulanglah dengan penuh damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga. Dan anugerahnya yang luar biasa akan menyertai saudara hari ini sampai Maranatha. Dan Tuhan memberkatimu selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.